Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Budianto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, mata pelajaran fikih di LPTK IAIN Salatiga. Berikut kami sampaikan hasil rekam video uji komprehensif. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin adim. Karnama dan Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin wadhu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafim mahin ammazim masya'i binamim ba'da dzalika zanim angkana dzamalin tapi salah dia itu jenengan ketek lu. Karpe jenengan biar itu coba ketek lu. ayatuna qala Kalau jadi siji loh. Bisa senang sama anu senang jenengku jeneng sapa dari wala inna balawnahum kama balawna Oh, jadi lihat aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun فطاف عليها طائف من الصارمين فتنادوا مصبحين أن يغدوا على خرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا تدخلنها يوم عليكم مسكين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak Guru. Baik, kabarnya sehat ya semuanya. Alhamdulillah Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak absen dulu. Barangkali ada teman-teman yang belum masuk. Mas Imamul Umam sudah hadir ini? Hadir Pak. Oh ya. Bu Munfarida hadir? Pak, hadir. Oke. Semoga anak-anak ini sudah siap dengan sinyal yang baik sehingga kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelumnya silahkan Bu Munadharoh untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Semoga dengan berdoa tadi kita dimudahkan dan didekatkan dengan ilmu yang berkah dan mudah untuk dipahami. Amin. Amin.
Untuk persepsi, untuk membangkitkan semangat kita, Pak Guru ada sebuah yel, barangkali ditirukan. Bagaimana kabarnya? Silakan dijawab dengan semangat. Tangannya dengan menjawab, Alhamdulillah tangannya mengadah. Luar biasa tangannya membentuk lingkaran yang besar. Dan Allahu Akbar tangannya mengepal ke depan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allah Akbar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semangat ya. Semangat. Baik, hari ini anak-anak sudah makan siang semuanya? Belum. Belum, Pak. Belum. Pak. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Ada yang sudah. Ya, tadi sarapan makan siangnya apa? Ada yang lauknya ayam? Apa daging sapi? Daging sapi. Ya, berarti makanannya yang sangat lezat, sehat, dan tentunya halal. Baik, hari ini kita akan belajar tentang makanan yang halal. Bapak akan menampilkan slide. Sudah kelihatan? Belum. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Bentar, ini slide-nya macet. Oke. Baik, tema kita yaitu menyukai makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Subtemanya makanan yang halal. Semuanya sudah kelihatan ya? Sudah. Sudah, Pak. Baik, perlengkapan sebelum kita belajar, disiapkan buku ajarnya, buku catatan, pensil, dan printout LKPD yang sudah Bapak berikan kemarin. Apa pelajaran kita hari ini? Yaitu yang pertama, pengertian makanan yang halal, macam-macamnya, pembiasaan mengkonsumsi makanan yang halal, dan hikmahnya. Tujuannya, setelah kita selesai pembelajaran, anak-anak mampu menjelaskan arti dan macam-macam makanan yang halal. Selanjutnya, mampu membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Yang terakhir, anak-anak dapat menjelaskan hikmah mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, ini terdapat beberapa gambar. Nah, mulai dari ini yang paling pojok kiri atas, gambar apa ini? Ayam. Ayam. Jago, Kira-kira halal enggak ya daging saya dimakan? Ayam halal apa enggak? Halal, Pak. Halal. Setelahnya sampingnya ini gambar apa ini? Kucing, Ya, Pak. harimau, Pak. Nah, kira-kira halal enggak ya daging saya? Haram. Haram. Bawahnya ini. Kira-kira halal enggak ya? Sapi. Daging sapi halal. Nah, ini terakhir ini gambar apa lucu banget ini? Anjing, Kira-kira Pak. halal enggak ya Pak. daging saya? Haram. Anjing. Haram. Baik. Kita selanjutnya, apa itu makanan yang halal? Makanan yang halal adalah semua makanan yang boleh dimakan umat Islam sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya berdasar pada surat Al-Baqarah ayat 168. Baik, ini nanti Bapak akan membaca, silahkan anak-anak ditirukan sambil kita belajar tartil membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban
Ya ayyuhan nasu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wala Tabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwun mubin. Baik, De Irfan, silakan dibaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Begitu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik sekali bacaannya. Selanjutnya, pembagian makanan yang halal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, halal menurut zatnya. Makanan yang bendanya jelas halal, baik, dan bermanfaat bagi kesehatan. Seperti yang anak-anak makan siang tadi lauknya ayam guring misalkan. Nah, itu sangat bermanfaat dan menyehatkan. Tidak merusak badan, akal pikiran, serta tidak kotor dan menjijikkan. Yang kedua, halal cara memperolehnya, yaitu makanan yang halal, yang cara memperolehnya pun dengan cara yang halal. Misalkan, ini kita makan mie ayam di warung. Nah, itu kita membayar atau gratis atau sebelum membayar kita sudah lari untuk pulang? Membayar. Bayar, Pak. Berarti kita makan caranya halal, yaitu dengan kita makan di warung dengan membayar. Nah, kalau mencuri itu berarti cara memperolehnya tidak halal. Pak Jadi Guru, ya, Pak Guru, saya pernah makan di warung mie ayam, tapi yang punya mie, yang jualan mie ayam itu punya anjing, Pak. berarti bagaimana itu? Kira-kira Pak. kalau anjingnya masuk ke dapur bagaimana, Pak? Nah. Tetap dimaafkan, Pak ya. Iya. Jadi selagi makanan kita tidak tersentuh olehnya, berarti makanan kita masih termasuk halal. Selanjutnya, ciri-ciri makanan yang halal menurut zatnya. Ini sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran, dibacakan di Irfan tadi, dan hadis Nabi. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikan. Semua makanan yang bermanfaat, makanan yang tidak membahayakan jasmani, merusak akal, dan moral akidah, itu adalah ciri menurut zatnya. Nah, sekarang Bapak ada sebuah bacaan. Sekarang coba temukan hikmah mengkonsumsi yang halal. Bacalah teks berikut ini dan tulislah temuanmu pada lembar LKPD. Nah, semuanya siap membaca? Ya, Pak. Siap. Oke. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit, silahkan dibaca dan ditemukan hikmah apa kira-kira yang tentang makanan yang halal. Hikmah makanan halal ini, Pak. Hikmah makanan halal. Ya, hikmah makanan yang halal. Ya. Sudah ketemu semuanya? Ya, Pak. Nah, hikmah mengkonsumsi makanan yang halal. Coba Saya, Pak. dibacakan satu saja temuannya. Ya, Pak. siapa? Saya. Ya, silakan. Badannya sehat, Pak. Oke, sip. Ayo yang lain. Doanya terkabul, Pak. Ya. Ya, bagus. Di Imamul Umam doanya terkabul. Kepribadiannya baik. Oh ya, sip, baik. Jadi anak-anak sudah bisa menelaah dari bacaan tersebut. Nah, jangan lupa anak-anak kirim hasil pengerjaan kalian tadi
dengan cara memfotonya kemudian dikirim di WA grup kelas ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, anak-anak yang cerdas semuanya bisa memahami, menentukan dan menjelaskan makanan halal dan hikmah memakannya. Baik, mari sebelum kita akhiri kita simpulkan bersama-sama. Kita tadi sudah belajar apa saja? Yang pertama, Makanan halal. pengertian makanan yang halal. Hikmah Ya, makanan baik, halal. pembagiannya ada dua. Apa saja tadi? Halal Karena secara zatnya, zat. Pak. Halal karena dan zatnya. cara memperolehnya. Halal caranya memperolehnya. Terus hikmahnya. Hikmahnya tadi. Memiliki Dan menjadi sehat. sehat. Hanya terkabulkan. Kepribadian baik. Kepribadian yang baik. Oh ya. Terkabul, Pak. Dikabulkan. Ya, alhamdulillah dengan ini kita sudah bisa memahami makanan yang halal. Kemudian untuk mempertajam pengetahuan dan pemahaman kita, silahkan anak-anak dibuka buku LKS dan dikerjakan soal latihan di Ayo Belajar. Setelah selesai, difoto hasil pengerjaannya dan dikirim ke WA Group sebagaimana LKPD yang sudah ada. Baik, bagaimana pelajaran hari ini? Semangat, menyenangkan? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Oke, alhamdulillah anak-anak semuanya masih semangat. Oke. Demikian pelajaran hari ini. Anak-anak jangan lupa untuk selalu belajar dan semangat untuk terus belajar dan belajar supaya kita senantiasa selalu memahami pelajaran-pelajaran sampai berikutnya. Silahkan Mbak Munadaroh ditutup dengan dipimpin berdoa bersama-sama. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak selalu semangat untuk belajar. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Faris. Silakan Bu Rumah. Pak Suki, gantian Jan duluan. Saya dulu ya. Boleh. Oke, Pak Faris. Terus tadi penyampaiannya. Jadi mulai persepsi, kemudian motivasi, yang tadi ya, semangat. Ini anak kelas berapa ini Pak Faris? Kelas 6, Pak. 6 ya. Oke, kelas 6 udah agak lumayan kelas atas gitu ya. Metode yang digunakan apa tadi? True and false. True and false. Benar salah. Oke. Benar salah ya. Iya. Nah, saya tanya satu aja. Cara mengukur hasil belajarnya bagaimana itu? Tadi kan pakai LKS, kemudian cara mengukur hasil belajarnya gimana? Dengan mengetahui hasil kerja anak. Cukup mengetahui saja atau mempraktekkan atau menjelaskan? Dengan apa itu? Yang pertama dari hasil kerja di LKPD, yang kedua penajaman di evaluasi dengan mengerjakan soal dan hasilnya. Begitu. Sudah ditaruh di RPP ya, yang itunya? Sudah. Oke. Ya, oke, itu aja. Semoga Bu Elva. Terima kasih Pak Faris untuk keseluruhan. Saya merasa penyampaian sudah bagus dari terima kasih. Kemudian juga saya hanya ingin bertanya sedikit terkait dengan untuk mengukur tercapainya ranah afektif dengan cara bagaimana? Ranah afektif
Ranah afektif dengan Ranah afektif mungkin saya poinkan untuk ada ranah afektif kan sikap religius bisa, sikap sosial bisa, begitu ya. J. Kan saya tanya, yang sikap religius untuk mengukur itu bagaimana? Untuk pencapaian afektif, karena kelas SD itu sebagaimana kemarin yang disampaikan oleh Pak Syawal Gultom itu bahwa pada intinya di kelas SD itu yang paling penting itu adalah afektifnya. Nanti ke depan kuliah itu kalau sekolah itu sampai umur berapapun bisa, umur 50 tahun kognitif itu bisa dicapai, tapi afektif itu paling penting adalah usia-usia dasar. Nah, saya ingin tahu untuk pencapaian ranah afektif kaitannya dengan apa namanya sikap religius itu apa caranya, gimana ukurnya? Dari praktek kita belajar membaca dan ayat Al-Quran dan diikuti siswa itu sebagai upaya. Iya, praktek itu demonstrasi. Itu arahnya ke apa? Praktek itu kan Ya, demonstrasi. Kalau praktek itu kan demonstrasi, tentu penekanannya pada ranah motorik kalau demonstrasi. Ya. Nah, sekarang yang afektif, bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana cara mengukur bahwa indikator kaitannya dengan capaian yang ranah afektif itu tercapai? Saya tanya lebih karena ini kelas 6, lebih jeli. Saya baca sama saya, mungkin ini menjadi satu catatan juga yang punyanya Mbak Bu Munadharah. RPP-nya itu udah ada itu ranah afektif, dan afektif itu diukur dari sisi spiritualnya dan sosial, tetapi di situ tidak poin apa yang diamati, harusnya kan dijelaskan, nggak hanya ya, artinya ada penjelasan ranah afektif untuk spiritualnya itu apa yang bisa di materinya temanya tadi makanannya halal. Nah, sekarang ditanya kaitannya dengan itu halal haram, sikap ketika dia berhadapan makanan itu bagaimana, begitu. Puasa umpamanya dalam kondisi yang lapar, bisa itu dijadikan pertanyaan dalam mengukur. Artinya pengamatan dilakukan oleh guru ataupun juga pengamatan bisa dilakukan oleh teman, begitu. Untuk ranah afektifnya kan harus sampai tiga-tiganya kan. Nah, makanya yang saya tanyakan itu belinya di sisi itu bagaimana cara mengukur itu makanan halal haram gitu. Itu kan intinya pada hakikatnya tidak hanya sekedar mengenal makanan halal haram, tetapi menjadi satu keyakinan, menjadi satu ketika dia dihadapkan dengan makan, oh itu halal, itu haram, anak itu sudah punya sikap untuk bisa menghindari dari itu semua, begitu. Nah, silakan nanti bagaimana caranya mengukur itu. Di RPP-nya ada nggak itu untuk ukuran itu, untuk bagaimana mengukur itu? Barangkali belum ada, Ibu. Tapi barangkali saya meng-flashback yang saya sampaikan, penunjukan dengan gambar beserta pertanyaan kepada siswa dan apa yang umpan balik darinya itu barangkali. Makanya tadi caranya di kelas, Mas Faris tadi kan, Pak Faris tadi menanyakan itu sikapnya bagaimana, kamu kan enggak, umpamanya ini ada makanan enak tapi ternyata di situ kamu lihat sudah dijilat apa gitu kan, kamu pada lapar, bagaimana kamu dimakan apa enggak, kenapa tidak makan? Nah, itu sudah sikap. Kenapa tidak dimakan? Itu najis, Bu, udah udah meskipun makannya masih baru, masih hangat, tetapi ternyata digorengnya kok pakai minyak yang, nah itu bisa menjadi contoh ketika mengembangkan pikir kedalaman materinya. Itu mungkin caranya begitu. Saya lakukan dengan apa? Pengamatan di tengah-tengah pembelajaran sekaligus menyampaikan dan mengevaluasi. Ternyata jawabannya begitu. Nah, makanya menjadi satu centangan. Itu mungkin satu masukan saya. Karena ini kelasnya tinggi. Pengembangan berpikirnya lebih makro lagi, lebih